Di video kali ini gue akan ngebahas tentang cara jinakin nafsu buat konsumsi buat anak muda di zaman sekarang. Oke, langsung aja gue mulai. Pertama-tama jangan lupa subscribe, like ini channel ini dan like video ini dan share ke temen lu yang membutuhkan. Pernah gak sih lu habis lihat video di TikTok gitu pas lu scroll, terus kayak pengen beli skincare baru gitu loh, yang kayak di TikToknya tuh ngejelasin kayak, woi pakai skincare ini bagus banget gitu. Terus sudah itu lu 10 menit kemudian lu scroll lagi ke bawah kan. Ternyata ada diskon lagi, tapi tentang beda tentang skincare, ini tentang apa namanya, sepatu gitu, ada diskon sepatu gitu. Habis itu lu buka ke Shopee, ternyata tuh di sana ada diskon flash sale, lagi ngadain diskon flash sale gitu. Nah, lu kan tadi habis konsumsi di TikTok kayak ngeliat, oh ada diskon apa skincare bagus sama sepatu bagus nih gitu. Habis itu lu ke Shopee kan. Tahu-taunya lu check out, lu order gitu loh, salah satu dari yang apa lu inginin, yang lu lihat tadi lah. Dan setelah lu udah check out terus barangnya datang, ternyata lu senangnya cuma bentar doang gitu, nggak lama, dan itu pun cuma ya paling mentok-mentok 1 hari lah, ya sejam lah masih seneng. Terus udah lu beli barang baru, 2 hari kemudian lu ngelirik barang lain lagi gitu loh, ya karena konsumsi lu di TikTok, kalau nggak di Shopee gitu loh, ngeliat kayak oh ada barang murah lagi, diskon lagi gitu. Dan gue juga kayak bertanya-tanya kenapa ya, kayak keinginan kita tuh nggak pernah ada habisnya gitu. Apalagi buat apa namanya generasi Gen Z ini yang katanya terlalu informatif dan juga melek akan literasi keuangan, ya tapi di lain sisi juga konsumtif juga gitu. Daya belinya tuh fuck, gue tuh pengen banget beli gitu. Ya karena kita hidup di zaman yang gila sebenarnya, menurut gue sih gila sih, kayak informasi ada, ini ada, segala macam ada, cuma kayak lewat smartphone canggih lu gitu. Tapi menurut gue semua keinginan itu gak mungkin dari dalam sih, pasti dari luar. Kenapa? Ya karena gini deh, contohnya kayak gini deh, algoritma TikTok pas lu lagi insecure gitu, gue lagi jerawatan, gue lagi ini, tiba-tiba ada iklan skincare gitu, tentang skincare bisa ngilangin jerawat lu. Nah itu udah salah satu termasuk kayak membuat keinginan lu tuh tumbuh gitu loh, padahal lu sebenarnya gak butuh-butuh banget sih, bisa ngelakuin cara alami dengan olahraga, dengan berjemur, dengan lu tidur lebih awal gitu. Terus yang kedua, pas lu lagi nongkrong, temen lu pakai iPhone yang terbaru, kalau enggak iPhone yang 15, iPhone 16 gitu, lu tiba-tiba kayak pengen, HP gue udah jadul nih, gue pakai Samsung yang segala macem, HP gue udah jadul, menurut gue nggak enak sih, gue juga malu sih kayak dipandang temen gue gitu. Tiba-tiba lu balik ke rumah, check out lewat Shopee gitu kan, iPhone 15 gitu. Nah itu udah salah satu juga kayak lu keinginan gitu. Terus juga ada influencer yang sering apa namanya travel gitu, lu tiba-tiba kayak buka aplikasi Traveloka gitu, lu kayak gue juga pengen staycation gitu ya, tapi di mana gitu kan, ya lu paling cari-cari yang murah itu buat iseng-iseng doang gitu kan. Itu juga salah satu termasuk juga. Makanya kayaknya enggak dari dalam diri kita sendiri, tapi dari luar. Terus yang pas kita lagi vibrasi kita lagi rendah juga, menurut gue itu gampang sih dicanduin kayak gitu. Jadi kita tuh kayak di kondisi yang kita ngerasa kalau nggak punya itu, ya gue belum ini gitu, belum bersyukur segala macam, gue belum fine lah, gue belum punya apa segala macam gitu. Kayak metode ini tuh kayak ngilangin rasa bersyukur lu gitu. Nggak tahu ini elit global apa gimana, gue juga nggak tahu, tapi intinya gitulah. Dan juga menurut gue keinginan yang itu yang timbul tuh bukan karena kebutuhan, mungkin karena FOMO, terus dopamin rush, dan juga iklan yang terselubung menurut gue ya. Tapi ya nggak tahu juga, menurut lu gimana dah. Di sini gue juga akan ngebahas tentang apa sih dopamin kan, tapi ya secara basicnya aja, nggak terlalu dalam gitu yang gue bahas di sini. Tapi ya menurut terserah lu mau dengerin gue apa enggak, tapi ya lebih baiknya dengerin sih, karena ilmu yang menurut gue, ya lu mending dengerin gue gitu, gak usah ribet-ribet nyari apa sih gitu. Dopamin itu kayak hormon yang bikin kita seneng gitu ketika lo ngelakuin kayak
baca buku 10 menit apa 15 menit tuh ngeluarin dopamin, lu berolahraga, lu main bola, lu main apa segala macam, lu jalan, itu ngeluarin hormon dopamin. Nah kayak gitulah, hormon kesenangan lah kalau di otak bahasanya, kayak gitu. Tapi di lain sisi juga menurut gua dopamin ini juga tricky ya, gak ngasih rasa kepuasan yang jangka panjang gitu, cuma jangka pendek doang. Tapi ya kalau lu pengen jangka panjang ya bisa kayak lu baca buku, tapi dopamin yang dihasilkan tuh lebih awet gitu loh, lebih lama gitu daripada lu scrolling TikTok. Itu malah dopamin kayak dopamin tinggi tapi langsung turunnya tuh tajam gitu. Dan dopamin ini juga kayak pas lu lagi check out tuh kayak seneng gitu, lu ngerasa seneng, dan barang datang tuh lu juga seneng gitu. Tapi seminggu kemudian lu ngerasa kayak biasa aja gitu tentang barang apa yang udah lu beli gitu. Menurut gue itu juga salah satu dampak yang nyebabin kita juga pengen terus gitu. Karena yang lu kejar tuh bukan barangnya tapi rasa senengnya gitu loh, rasa senengnya gitu. Makanya kita kayak gak pernah puas tentang apa keinginan kita gitu. Keinginan kan datanya dari luar, itu yang nyebabin diri kita kayak oh gue beli ini gitu. Ya kayak lu dikasih reward system gitu di otak lu, kayak lu kalau belum beli ini belum belum puas gitu. Di satu sisi juga Genset ini unik ya menurut gue juga geser gitu, gue juga ngalamin gitu apa yang, makanya gue cerita di sini based of experience gue mungkin lah. Tapi ya selebihnya gue ya apa yang dipikirin gue ya langsung gue ceplosin di sini gitu. Di lain sisi juga kayak udah melek finansial gitu, kayak investasi, udah belajar investasi, ikut personal growth, ikut apa namanya kursus online gitu, biar jadi freelancer kayak pas SMA atau pas lulus kuliah gitu. Tapi di lain sisi juga kayak gue juga pengen lihat estetik gitu loh daripada fungsi. Kayak gue juga pakai paylater biar kelihatan keren gitu. Dan juga gue pengen kelihatan, ya pokoknya pengen kelihatan wah gitu, padahal ya hasilnya nol gitu, lu nol gitu. Kenapa bisa gitu sih, kenapa bisa terjadi gitu kan? Ya karena kita dibombardir dari dua kutub yang bertentangan menurut gue ya. Pertama budaya hustle, kayak lu harus sukses muda, lu harus apa namanya berhasil di usia muda, lu harus kaya di usia muda. Yang kedua ada budaya healing, kayak buat self reward, lu ngerasain nggak kayak gue harus healing nih, gue udah kena mental health, gue udah burn out gitu, burn out apa sih, tai kucing gitu kan. Akhirnya kita hidup di tengah-tengah kenapa, karena kita habis capek kerja keras gitu kan. Nah habis kerja keras kita kayak mencari pelarian gitu dengan staycation. Nah kita hidup di tengah-tengah gitu. Enggak yang di, karena di dua kutub ini saling apa ya, kayak plus minus gitu loh, kayak bentrok. Siklusnya tuh kayak kerja capek, belanja senang bentar, belanja lagi, uang lu habis. Nah gitu ya, siklusnya tuh kayak gitu. Relate enggak? Kalau menurut gue itu sih yang gue rasain waktu kemarin ya. Terus gue mikir ya apa sih solusinya gitu kan. Nah, gue akan juga bahas gimana cara keluar dari siklus ini gitu kan. Strategi apa yang akan gue lakuin tentang siklus ini biar nggak terjadi lagi gitu kan. Biar nggak terulang lagi kesalahan yang gue rasain gitu. Biar lu juga nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu. Yang pertama adalah pause 3 hari dulu. Ketika lu pengen sesuatu atau pengen beli sesuatu, lu pause dulu. Selama 3 hari, kayak gue beneran nggak ya pengen beli ini tuh beneran ada fungsinya nggak gitu kan. Kalau udah lewat 3 hari, kalau udah lewat lah intinya, udah lewat 3 hari masih kepikiran, ya lu bisa pertimbangkan gitu loh, apa sih impact yang gue bisa dari barang ini tuh apa gitu. Yang kedua dengan ganti pertanyaan, kayak lu semisal mau beli apa ya di bulan ini gitu, ganti ke pertanyaan lu kayak gue mau apa ya, tujuan gue tuh di bulan ini tuh mau ngapain gitu, segala macam. Fokusnya tuh ke tujuan bukan ke keinginan gitu. Nah itu menurut gue. Yang ketiga, kalau secara sehat, pisahkan lah uang yang pengen keinginan dan juga uang yang tumbuh gitu loh. Bisa lu simpen di dompet digital buat uang tumbuh kayak investasi, buat nambah skill, buat nambah segala macem. Yang kedua buat dompet keinginan, kayak lu jajan, lu beli sesuatu yang lu pengenin dari dulu apa segala macam. Tapi disclaimer dulu, jangan ikut-ikutan FOMO itu lah. Gue cuma cuma ngasih saran yang bagus aja buat kedepannya gitu. Jadi waktunya bukan konsumsi doang, ayolah kita buat create value gitu loh di masyarakat atau di
negara kita yang tercinta ini. Padahal peluang lebih banyak gitu, potensi diri lu bisa terbuka kok dengan lu cadangan disiplin, fokus, disiplin, terus konsisten juga, lu juga resilient juga, lu persisten, gak gampang nyerah dan segala macem. Banyak kok peluang yang bertebaran di Indonesia ini khususnya kayaknya, walaupun kayak nyari kerja susah segala macam ya. Kalau lu relate sama video ini dan juga pendapat gue tentang apa yang gue tadi udah bahas ya, lu bisa save video ini, lu subscribe channel ini kalau channel ini membantu lu buat berkembang, dan komen lah kayak gimana bang caranya, ntar bakal gue bales, gue bakal kasih impact ke lu, makanya lu dengerin ini, lu sebarin message gue ke orang yang membutuhkan atau orang yang bener-bener oh gue bingung segala macam, kenapa gue bisa kecanduan beli online, gue punya keinginan yang banyak tapi ya ujung-ujungnya duit lu habis itulah nggak kemana. Makanya channel ini gue buat karena gue juga pernah ngerasain itulah apa yang lu rasain, makanya gue nggak mau ngelakuin hal yang sama biar lu juga nggak ngelakuin apa yang gue telah lakuin, kesalahan gue gitu loh. Jadi ya thank you, semoga video ini bermanfaat dan let's go.